Mari berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kasih aplaus juga buat setiap para pelayan. Silakan duduk, silakan duduk. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bagaimana keadaan Bapak Ibu? Baik? Ada yang kurang baik? Ada juga mungkin ya. Karena bukan masalah keadaan, tadi Pastor Elisa sudah bilang, bukan karena keadaan, tapi Allah kita tetap baik. Amin. Apapun keadaan kita, it's okay not to be okay gitu. Oke aja, kita nggak baik, tapi Allah kita tetap baik. Allah yang akan memberikan kekuatan buat kita menjalani keadaan-keadaan yang kurang baik mungkin. Amin. Nah, bersyukur buat hari ini dikasih kesempatan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan, share firman Tuhan di rumah sendiri. Di rumah sendiri, karena bagi saya GSJA Bethlehem itu adalah rumah, keluarga. Jadi nggak asa-asa bahasa Sundanya nggak asa-asa gitu. Karena saya merasa bahwa GSJA Bethlehem ini adalah rumah saya, di mana saya lahir baru di sini, saya bertumbuh di sini, saya dibentuk di sini, saya diterima di sini. Dan sekali lagi ini adalah rumah. Gereja ini adalah rumah. Gereja ini adalah keluarga. Bukankah pandemi mengajarkan sesuatu? Salah satunya adalah bahwa rumah atau keluarga adalah tempat yang paling aman. Ya kan? Slogannya apa? Di rumah aja. Pokoknya jangan keluar, di rumah aja. Di luar tuh banyak virus gitu, banyak virus. Bahaya, di rumah aja. Pandemi mengajarkan salah satu buat kita bahwa rumah atau keluarga itu adalah tempat yang paling aman. Nah, di rumah juga ada yang dikangenin kan, ada yang dicintai, betul? Jadi istilahnya kalau boleh dibilang hari Minggu adalah hari yang selalu dinanti-nantikan untuk kita datang ke rumah Tuhan. Ini ibaratnya kalau anak pakai anak-anak kos, anak-anak kuliah, mereka tuh kuliah. Di hari Senin sampai Jumat biasanya mereka ke kos. Tapi mereka mau pulang cepet-cepet di hari Jumat atau hari Sabtu untuk pulang ke rumahnya. Untuk datang ke rumah karena ada yang dikangenin. Di rumahnya ada yang dikangenin. Demikian juga kita. Saya juga mengundang yang ada di online. Hari Minggu itu adalah hari yang selalu dinanti untuk datang ke rumah Tuhan, dikangenin gitu. Ada sesuatu yang dicintai di dalam rumah ini. Dan gereja ini adalah rumah buat kita. Istilahnya, ayo anak-anak youth yang kuliah, masa jangan sampai nggak mau pulang. Pulang, setiap minggu kalau bisa pulang, usahakan pulang. Karena dikangenin, bukan cuman kamu yang kangen sama orang tua juga kangen sama kamu gitu. Jadi saya mau mengundang anak-anak muda pulang. Setiap Jumat atau Sabtu kalian bisa pulang, datang. Dan sebetulnya kalau yang di Bogor, di gereja kita tuh ada ruangan youth di lantai 3. Itu khusus memang diberikan buat anak-anak youth untuk bisa datang ke gereja. Kalau pas kalian kosong atau ada kuliahnya online, datang aja ke gereja, bisa kuliah online. Di situ kita bisa kumpul sama-sama. Jadi rumah ini mau dijadikan, gereja ini adalah rumah buat kita semua. Amin. Tapi saya tahu bahwa rumah juga nggak sempurna. Rumah juga nggak sempurna, keluarga juga nggak sempurna. Memang rumah keluarga kita nggak sempurna, tapi di keluarga atau di rumah itu kita belajar. Ada penerimaan, ada pengampunan, ada mengasihi, kita berubah untuk lebih baik. Makanya saya tulis bahwa rumah atau keluarga adalah belajar untuk bisa melihat keindahan dari ketidaksempurnaan. Rumah itu kita belajar untuk bisa melihat keindahan dari ketidaksempurnaan. Keluarga mana yang ada yang sempurna? Enggak ada. Tapi di situ kita bisa belajar melihat sebuah keindahan. Istri saya pasti ada kekurangan, tapi saya harus belajar untuk bisa melihat keindahannya, kebaikannya. Anak saya pasti enggak sempurna, tapi harus saya belajar untuk bisa melihat sesuatu yang baik. Demikian juga dia melihat saya, bahwa saya enggak sempurna, tapi mereka belajar bisa melihat keindahan, ada kebaikan. Itulah rumah. Ini baru pembukaan. Sebetulnya pembukaan ini ditaruh di hati saya waktu saya menyiapkan ini. Katakan ini bahwa gereja ini adalah rumah. Rumah itu harus selalu yang dikangenin.
Belajar untuk bisa melihat keindahan dari ketidaksempurnaan. Gereja ini gak sempurna. Tapi kita bisa melihat sesuatu yang baik. Saya merasakan, saya bilang bahwa ini adalah rumah. Saya merasakan sesuatu yang sangat baik. Membentuk kehidupan saya. Menolong kehidupan saya. Bisa hari ini semua karena, tentu karena Tuhan. Tapi gereja ini banyak membantu dalam kehidupan. Oleh karena itu mari jadikan gereja ini adalah rumah buat kita. Keluarga buat kita untuk kita sama-sama belajar. Amin. Nah kita akan masuk dalam firman Tuhan. Bukan kira-kira lagi, saya ingat tanggal 19 April Pastor Arif sampaikan, 2 bulan yang lalu berarti. 18 Juni Nin bawa firman Tuhan ya, share firman Tuhan di ibadah raya. Siap pastor, tentang apa? Saya bilang. Tentang kepemimpinan, leadership, tentang pemuritan, discipleship. Tentang kepemimpinan memang bicaranya adalah karisma dan karakter. Tema 2 bulan ini ya, Mei dan Juni kita banyak bicara tentang karisma dan karakter, bicara tentang kepemimpinan. Bagaimana kita membangun karakter kita, karisma, anugerah yang Tuhan berikan, itu kita menjadi orang-orang yang memiliki karisma dan karakter. Betul? Dan kita di sini juga belajar menjadi murid-murid yang memiliki karisma dan karakter. Menjadi pemimpin yang memiliki karisma dan karakter. Kita semua di sini adalah para pemimpin, betul? Katakan, saya adalah pemimpin. Katakan ke sebelahnya, kamu adalah pemimpin. Amin. Saya adalah pemimpin, kita semua adalah pemimpin. Tuhan tentukan kita untuk memimpin. Pertama mungkin memimpin untuk diri kita sendiri, betul? Kita memimpin untuk diri sendiri. Kemudian baru kita memimpin untuk orang lain. Kalau di keluarga ya saya memimpin keluarga saya sebagai kepala keluarga. Mungkin di sekolah, di kampus, dimanapun kita berada, kita memimpin. Kemudian di kantor, dalam pelayanan kita memimpin, kita adalah pemimpin. Karena pemimpin bukan hanya sekedar jabatan. Pemimpin bukan hanya sekedar jabatan. Saya akan mulai dengan definisi leadership atau kepemimpinan. Siap ya? Yang pertama, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang memimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada kata mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Definisi lain adalah gini. Adalah kemampuan seseorang untuk menggerakkan sikap individu atau kelompok untuk melakukan tindakan tertentu dengan maksud meraih sebuah tujuan. Di sini ada kata mempengaruhi, ada menggerakkan. Karena kepemimpinan itu, dari beberapa yang saya baca, kemudian saya dengar, Pastor Jeffrey Rahmat bilang bahwa kepemimpinan itu kalau leadership bicara tentang menambah nilai, mempengaruhi orang untuk membawa orang kehidupannya lebih baik dari sebelumnya. Itulah fungsi pemimpin, kepemimpinan. Dan John C. Maxwell bilang kepemimpinan itu bicara pengaruh. Kepemimpinan itu bagaimana kita mempengaruhi tingkah laku orang, pikiran orang untuk mencapai tujuan. Memang sekali lagi kepemimpinan itu bicara sebuah pengaruh. Seorang pemimpin perusahaan pasti dia mempengaruhi bagaimana jalannya sebuah organisasi. Seorang bapak itu mempengaruhi bagaimana jalannya sebuah keluarga. Seorang gembala akan mempengaruhi bagaimana jalannya sebuah gereja. Seorang pelayan mempengaruhi bagaimana pelayanan yang diberikan. Jadi bicara kepemimpinan itu bicara sebuah pengaruh. Memang pengaruh itu bisa positif, bisa negatif. Bisa membawa lebih baik atau bisa justru membawa lebih buruk. Tentu kita pengen jadi pemimpin yang baik. Yang membawa orang untuk lebih baik dalam kehidupannya. Nah, sekali lagi berdoa, yang kesulitan waktu menyiapkan firman Tuhan sebetulnya apa Bapak Ibu? Saya curhat aja. Sebetulnya yang sulit itu adalah saya belajar untuk mendengar. Tuhan apa yang mau Tuhan sampaikan? Karena kan di mimbar ini bukan apa yang saya mau sampaikan. Tapi apa yang Tuhan mau sampaikan melalui saya. Itu kesulitan banget. Harus berdoa, harus menyiapkan. Tuhan kira-kira apa untuk tanggal 18 Juni nanti itu kira-kira apa gitu. Dan yang sangat kuat Tuhan taruh dalam hati saya.
Bicara tentang kepemimpinan ini, Tuhan bicara tentang yang namanya kepemimpinan Bapa, kepemimpinan Papa, atau pemimpin yang memiliki hati Bapa. Tema kali ini adalah kepemimpinan Bapa. Pemimpin yang memiliki hati Bapa. Yesus mengajarkan bahwa Tuhan kita adalah Bapa kita. Tuhan kita adalah Papa kita. Setiap orang yang percaya kepada Yesus diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Itu Yesus bilang. Yang percaya kepada Yesus, dia mengatakan bahwa Allah kita itu adalah Papa kita. Allah kita itu adalah Bapa kita. Bahkan Roh Kudus menguatkan dan meneguhkan kita. Sehingga kita bisa memanggil kepada Tuhan itu, ya Aba, ya Bapa. Penting sekali untuk kita mengerti, mengenal bahwa Allah kita itu adalah Papa. Allah kita itu adalah Papa atau Ayah, Bapa buat hidup kita. Penting sosok Bapa buat kehidupan. Sebetulnya nggak mudah buat saya menyampaikan bicara tentang Papa atau Bapa, kepemimpinan Bapa. Karena yang pertama, saya tahu setiap kita di sini punya pengalaman yang berbeda-beda tentang Bapak kita. Betul? Punya pengalaman yang berbeda, nggak sama. Bagaimana pengalaman saya dengan Papa saya mungkin berbeda dengan pengalaman Bapak Ibu. Punya pengalaman yang berbeda. Ada yang oke hubungannya dengan Papa, ada yang mungkin nggak oke gitu. Atau ada yang mungkin rasanya kurang pas hubungan saya dengan Papa. Atau kayaknya, indah banget. Saya tahu kita punya latar belakang atau pengalaman yang berbeda. Tapi hari ini firman Tuhan akan mengatakan bahwa Allah itu adalah Bapa. Tuhan akan sanggup mengembalikan tentang fungsi Bapa itu dalam kehidupan. Karena betapa pentingnya fungsi Bapa atau kepemimpinan Bapa. Yang kedua, kesulitannya adalah ini bicara tentang diri sendiri. Saya sadar, saya suami, saya papa atau kepala keluarga yang belum sempurna. Tapi saya mau bicara tentang Bapak yang sempurna. Saya punya keterbatasan, saya sempurna. Saya kurang sempurna waktu saya menjadi papa. Justru karena saya belum sempurna, saya perlu belajar, saya perlu mengalami Tuhan sebagai papa yang sempurna. Sehingga saya bisa memimpin sebagai papa seperti yang Tuhan mau. Dan saya tahu bahwa keluarga saya yang dipimpin juga nggak sempurna. Mereka bisa melihat ketidaksempurnaan saya. Waktu saya belajar berusaha untuk menjadi papa yang lebih baik. Karena sebuah proses jadi papa itu ya proses seumur hidup lah istilahnya. Kita belajar terus. Nggak pernah kan saya ya emang karena ini aja saya dapat jadi papa itu istilahnya. Itu sebuah proses belajar. Jadi ada ketidaksempurnaan tapi kita akan belajar hari ini. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan sebagai proses bahwa Allah itu adalah Bapa kita. Kehadiran Bapa yang berfungsi, kepemimpinan Bapa itu sangat penting. Kita buka di Maleakhi 4 ayat 5 sampai 6. Kehadiran Bapa atau figur Bapa, sosok Bapa itu berfungsi sebagai pemimpin itu sangat penting. Kita buka di Maleakhi 4 ayat 5 sampai 6. Ini adalah ayat terakhir atau pesan terakhir yang disampaikan Tuhan sebelum kira-kira 400 tahun masa keheningan di mana Tuhan gak bicara lagi kepada umatnya. Sebelumnya ini kata-kata terakhir, berarti ini kan sesuatu yang sangat penting kalau bicara tentang sebuah kata terakhir yang Tuhan sampaikan kepada umatnya. Maleakhi 4 ayat 5 sampai 6 mengatakan demikian. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Dibilang hati bapak-bapak akan kembali kepada anak-anaknya. Hati anak-anak akan kembali kepada bapaknya. Ada pemulihan tentang bapak, tentang figur bapak. Dan kita buka di Lukas 1 ayat 17. Ternyata Perjanjian baru itu dimulai bukan di Matius ayat 1 tentang silsilah. Perjanjian baru dimulai dengan sebuah perkataan lagi yang diulang oleh Tuhan kita
bicara tentang apa yang dia katakan 400 tahun sebelumnya, terakhir, dan dimulai lagi dengan sebuah perkataan yang sama. Ini bicara tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Dibilang gini, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Apalagi yang diulang, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Perhatikan, diulang 2 kali, sebuah perkataan yang 400 tahun Bapak nggak bicara, Tuhan nggak bicara, waktu dia mulai berbicara, dia mengulang apa yang dia katakan 400 tahun yang sebelumnya. Betapa pentingnya pesan ini buat kita semua bahwa Tuhan mau memulihkan Bapak. Kita lihat, kepemimpinan Bapak yang berfungsi itu sangat penting. Kita bandingkan, lihat di Maleakhi 4 dan 6 yang tadi, Lukas 1 sampai 17. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, hati anak-anak kepada bapaknya. Kalau yang di Maleakhi bilang, supaya jangan aku datang memukul bumi hingga musnah. Tapi di Lukas, sama ayatnya, tapi dengan demikian, menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Yang satu memusnahkan bumi, kalau bapak-bapak enggak berbalik, maka bumi akan musnah. Tapi kalau satu lagi, kalau bapak-bapak berbalik, maka aku akan menyiapkan satu umat atau generasi yang layak di hadapan Tuhan. Betapa pentingnya pengaruh kepemimpinan Bapak. Pengaruh Bapak itu bukan cuma sekedar ya berapa orang. Kalau pemimpin perusahaan, dia memimpin perusahaan 30 orang, ya dia mempengaruhi 30 orang. Kalau kepemimpinan Bapak, dia punya anak 1 atau 2. Kalau dia nggak berfungsi, anak ini akan memimpin di luar. Bukan cuma sekedar ke samping ya, tapi itu akan ke dalam. Kemudian nanti dia punya anak, dia punya cucu, punya terus. Kepemimpinan Bapak itu sangat penting karena bicara tentang kedalaman sampai keturunan demi keturunan. Makanya kenapa firman Tuhan bilang gini, kalau Bapak enggak berfungsi, maka hancurlah. Tapi kalau Bapak berfungsi, maka dia akan menyiapkan umat atau generasi yang layak di hadapan Tuhan. Dan iblis tahu, untuk menghancurkan bumi, nggak perlu bom atom. Menghancurkan bumi, cukup hancurkan figur Bapak. Karena itu akan generasi pada generasi. Generasi demi generasi. Angkatan, keturunan demi angkatan. Menghancurkan bumi, cukup hancurkan fungsi Bapak. Jadi kita lihat bahwa kepemimpinan bicara pengaruh. Kepemimpinan Bapak penting. Bahwa sekali lagi, Bapak itu punya pengaruh yang sangat besar. Kepemimpinan Bapak, fungsi Bapak itu mempengaruhi generasi demi generasi. Saya sedikit bicara tentang data. Kita ketahui bahwa Indonesia mendapatkan yang namanya bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Demografi itu bicara tentang salah satu ilmu geografi, bicara tentang kependudukan. Bonus demografi itu adalah peluang yang dinikmati suatu negara sebagai akibat dari lebih besarnya proporsi penduduk produktif, itu dibilang rentangnya 15 tahun sampai 64 tahun. Dibanding dengan yang non produktif atau tidak produktif usia di bawah 14 tahun dan di atas 65 tahun. Tapi saya percaya usia 65 tahun juga kita akan tetap produktif, amin. Ini hanya aturan yang ditetapkan bahwa bonus demografi itu adalah sesuatu yang dinikmati oleh negara karena proporsi penduduk produktifnya lebih besar. Lanjut, berdasarkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri, penduduk Indonesia Juni tahun lalu 2022 ada 275,36 juta jiwa. Di mana 190,83 juta jiwa atau 70% itu usia produktif 15 sampai 64 tahun. Dan 84,53 juta jiwa, 30% itu usia non produktif di bawah 14 atau 65. Terus saya hitung usia next gen kita, kalau usia 0 sampai 25 adalah sebesar 111,85 juta jiwa atau sekitar 40% lebih. Itu usia next gen.
Bayangkan 10 sampai 20 tahun yang akan datang. Kenapa 10 sampai 25 tahun yang akan datang? 2035 atau 2045, dibilang 2045 tuh 100 tahun Indonesia merdeka. Seharusnya itu menjadi masa keemasan istilahnya, 100 tahun. Bayangkan kalau kita lihat data, usia next gen, usia produktif, itu sangat besar di negara ini. Dan kita sebetulnya punya bonus nih, bonus demografi. Tapi kalau pemimpin, kalau orang tua, kalau gereja, kalau pemerintah tidak mengelola ini, tidak memimpin keturunan ini, generasi ini dengan baik, apa akibatnya? Yang tadinya kita jadi bonus keuntungan, bahkan bisa jadi bumerang. Bahkan bisa jadi kekacauan bagi bangsa ini. Jadi beban bagi bangsa ini. Bayangkan kalau anak-anak tidak punya skill. Bayangkan kalau anak-anak tidak diajarkan tentang attitude. Banyak hal justru akan merusak keadaan bangsa ini. 10-20 tahun yang akan datang. Bonus demografi itu apakah betul kita akan dapatkan bonus atau justru dapatkan yang sebaliknya. Kalau tidak ada kepemimpinan yang benar untuk membawa generasi ini kepada hal yang benar. Karena kita tahu tadi dampaknya sangat besar. Menghancurkan atau justru mempersiapkan suatu generasi yang layak di hadapan Tuhan. Generasi yang kuat. Satu lagi, sebetulnya cukup banyak nih di berita di media online. Di berita media online itu karena ternyata ada memperingati Hari Anak Internasional 1 Juni sama Hari Anak Nasional nanti 23 Juli. Dan bulan ini dimulai adalah bulan anak kan buat gereja kita. Ternyata di media online, di kompas.com, saya hanya mengutip satu aja, kompas.com, tanggal 25 Mei tahun 2023, berarti baru Mei kemarin, disampaikan begini, negara Indonesia masuk menjadi urutan nomor 3, keren ya, nomor 3, sebagai fatherless country. Wow. Kompas.com menulis 25 Mei kemarin, negara Indonesia masuk dalam urutan nomor 3, fatherless country. Apa itu fatherless country? Fatherless country adalah negara yang kehilangan fungsi bapaknya. Negara yang kehilangan sosok ayah, peran ayah, kepemimpinan bapak itu hilang. Pengaruh dalam mengasuh anak itu hilang. Generasi fatherless adalah mereka yang kehilangan peran ayah dalam kehidupan, tidak mendapatkan kepemimpinan bapak dan pengasuhan anak. Kenapa diakibatkan bisa begitu Indonesia? Karena ada pertama mungkin budaya patriarki yang mengasuh anak tuh ibu, bapak mah udah cukup kerja aja. Jadi kurang fungsinya bapak. Kemudian selain juga banyak ada karena pergaulan bebas, selain ada anak-anak yang punya anak di luar nikah. Anak yang sepertinya tidak diinginkan. Kemudian tingkat perceraian yang cukup tinggi. Kemudian ayah sibuk kerja sehingga lupa untuk memimpin anaknya, mendidik anaknya, mengasuh anaknya. Ayahnya sibuk kerja, tapi ada yang juga yang sebaliknya. Ayahnya nggak kerja, males-malesan. Sehingga dia juga nggak mengasuh anaknya, tidak menjadi contoh buat anaknya, dan ayah tidak berfungsi. Tidak ada model untuk bisa ditiru. Itulah yang menyebabkan kenapa Indonesia bisa masuk urutan nomor 3, fatherless country. Dan saya dikutip juga, ini pengaruh fatherless, 5 pengaruh fatherless. Yang pertama, hambatan dalam pembentukan identitas gender dan peran seksual. Anak-anak jadi bingung tentang jati dirinya. Saya ini laki-laki apa perempuan ya? Karena bingung, gak ada papahnya yang menentukan. Koko, cici, adek, semua ditentukan. Karena ada fungsi papa dan mama di situ sebetulnya. Meskipun ini enggak
Kepemimpinan Bapak itu bukan hanya bicara gender, tapi nggak ada pemimpin yang anak-anak jadi bingung nih pembentukan gender. Salah satunya adalah maraknya LGBT. Yang kedua, cepat aja penurunan performa akademis. Sulit untuk berprestasi. Generasi ini sulit berprestasi kalau bapak-bapaknya nggak berfungsi. Kepemimpinan bapak nggak ada. Sulit untuk berprestasi. Yang ketiga, kesulitan penyesuaian psikososial. Apa itu? Psikososial itu bicara bagaimana kesehatan mental, pikiran, perilaku berkaitan dengan kebutuhan atau tuntutan lingkungan masyarakat. Jadi generasi ini sulit untuk bisa bersosialisasi dengan orang-orang. Karena masalah tentang kesehatan mentalnya, kesehatan pemikirannya, kesehatan perilakunya. Karena faktor orang tua, yaitu khususnya bapak. Dan yang keempat, penguasaan diri dan self-esteem yang rendah. Karena nggak ada penghargaan yang diperoleh oleh kehidupannya. Emosi yang tidak matang, sulit mengendalikan emosi. Kenapa? Kalau ke internal itu jadi dia orangnya, anaknya itu jadi cemas atau depresi. Tapi sebaliknya keluar, kalau ke eksternal itu jadi berperilaku berlebihan, agresif gitu istilahnya. Karena apa? Karena kurang dihargai, kurang penghargaan, kurang kepemimpinan bapak nggak ada dalam keluarganya. Ini pengaruh dari fatherless. Dan yang kelima, resiko munculnya psikopatologi pada anak. Psikopatologi saya baca adalah studi penyakit mental, tekanan mental dan abnormal. Salah satunya adalah menjadikan kecanduan terhadap zat ataupun aktivitas yang menimbulkan kesenangan seperti kecanduan gadget, game online, narkoba, dan sebagainya. Bisa juga akhirnya muncul perilaku menyimpang, perilaku seksual dan gangguan mood, serta ujungnya kadang-kadang bunuh diri. Lihat, ini pengaruh dari kepemimpinan Bapak. Kalau nggak ada Bapak, fungsi Bapak nggak ada, maka sekali lagi, aku akan menghancurkan bumi, bumi akan hancur. Tapi sebaliknya, kalau fungsi Bapak, kepemimpinan Bapak ada, maka aku akan menyiapkan satu generasi yang berkenan kepada Allah. Dan iblis tahu, dia rusak figur Bapak, sehingga kita nggak bisa mengenal Allah kita sebagai Bapak kita, yaitu Bapak yang benar. Bagaimana kita mau jadi seorang pemimpin, kepemimpinan Bapak dalam hidup kita yang benar? Yang pertama kita harus mengenal dan mengalami bahwa Tuhan kita itu adalah Bapa kita. Harus mengalami kasih Bapa, punya pengalaman dengan Allah sebagai Bapa kita. Karena itu yang memampukan kita bagaimana kita bisa memimpin anak kita, memimpin dimanapun kita berada dalam perusahaan kita seperti punya hati Bapa. Sebagai Bapa kita bisa menjadi, waktu kita mengenal kasih Bapa, kita akan bisa belajar untuk bisa memimpin orang-orang yang dipercayakan. Penting sekali kita mengenal dan mengalami Tuhan sebagai Bapa kita, sehingga kita memiliki hati Bapa. Yang pertama, kita mengenal Dia. Dia adalah Bapa yang mengasihi anaknya. Mazmur 103 ayat 13 mengatakan, seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Tuhan kita apapun yang dilakukan, dasarnya adalah kasih. Karena Dia adalah kasih. Seperti Bapa sayang sama anak-anaknya. Allah kita menerima kita apa adanya, betul? Dia mengasihi kita apa adanya. Bahkan waktu kita berdosa, Dia tetap mengasihi kita. Dia betul-betul seperti Bapa yang sayang sama anaknya. Dia sangat mengasihi kita apa adanya. Tapi saya suka sekali dengan sebuah perkataan begini. Bapa mengasihi kita apa adanya. Tetapi Bapa tidak mau kita terus menjadi apa adanya. Sekali lagi saya bacakan. Bapa mengasihi kita, Tuhan mengasihi kita apa adanya. Tetapi Bapa tidak mau kita terus menjadi apa adanya. Apa maksudnya ini? Cerita tentang anak yang hilang. Itu di Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Saya nggak akan bacakan semua, tapi nanti saya akan bacakan 5 ayat. Bicara bahwa tentang anak bungsu yang hilang. Pertama kan dia kurang ajar ya, minta
minta warisan. Kemudian dia ambil warisannya, kemudian dia hidup berfoya-foya, dia jatuh miskin. Kemudian dia melarat dan dia akhirnya cari kerja di sebuah peternakan babi. Udah kotor dia mau makan babi, bukan makan babi. Dia di situ kerja gitu ya, udah kotor-kotoran, dia mau makan makanan babi aja nggak bisa. Begitu bau, begitu kotor, sampai akhirnya dia ingat kepada bapaknya, kepada ayahnya. Singkat cerita gitu ya, wah saya ingat papa tuh sangat sayang sama saya bakalan pulang ke papa karena pegawai papa aja nggak seperti saya. Akhirnya dia memutuskan untuk pulang. Di ayat 20 sampai 24 saya bacakan. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, lihat, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihannya. Ayahnya itu berlari dan mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Dia bau, dia kotor, anaknya kotor, dia bau, dan segala najis, tapi bapaknya lari dan dia peluk. Bapak itu menerima apa adanya. Dalam keadaan kotor sekalipun dia terima. Lanjut, ketika kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Ini seperti curhat nih seorang anak. Udah deh Bapak, aku mah orang berdosa. Jangan jadiin anak aja, jadiin pegawai aja. Seringkali kan kalau kita udah diterima sama Bapak bilang, Tuhan saya mah masih berdosa, udah saya mah masih berdosa. Seringkali berdalih seperti ini. Lanjut ke ayat 22. Tapi ayahnya, bapaknya ini dia berkata gini, hamba-hamba, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Lihat bapaknya bilang, kamu memang kotor, saya terima kamu. Tapi ambil jubah, gantikan yang kotor itu dengan yang bersih. Yaitu jubah yang Tuhan kasih. Tuhan gak mau kita hidup terus dalam yang namanya lumpur dosa. Dia tarik kita dari gelap kepada terang. Dia nggak mau, dia mengasihi kita apa adanya, tapi dia nggak mau biarkan kita terus di apa adanya itu. Dia gantikan jubah, dia bersihkan kita. Itu Papa. Kemudian dia bilang, saya kasih cincin. Cincin itu bicara tentang sesuatu yang sangat berharga. Hidupmu tuh sangat berharga. Dia akan memberikan sesuatu yang berharga dalam kehidupannya. Kamu tuh berharga, kamu tuh berharga. Dia kasih cincin, sepatu dan segala macam. Sampai akhirnya dia bilang, sebab anakku, identitas itu tidak akan pernah hilang dalam diri kita. Bahwa kita tetap jadi anak. Mau kayak gimana pun aku terima engkau, tapi aku tahu aku nggak mau kamu diam di situ. Seringkali bukankah kita sudah tahu diterima oleh Tuhan, tapi kita senang dalam keadaan yang kotor, terus bolak-balik dengan bilang, Tuhan, aku kan orang berdosa. Sekali lagi, Bapak nggak mau seperti itu. Kepemimpinan Bapak adalah menambah nilai. Kepemimpinan bicara tentang mengubahkan orang untuk bisa lebih baik. Yang tadinya dalam lumpur dosa, dibersihkan dengan jubah yang baru. Yang tadinya tidak berharga, diberikan cincin, tanda keberhargaan dalam kehidupan. Itulah kepemimpinan Bapak. Dia mengasihi kita apa adanya. Tapi dia nggak mau kita terus ada dalam apa adanya. Ada sebuah perubahan. Itulah kepemimpinan Bapak. Saya akan cepat kedua. Kepemimpinan Bapa dalam melindungi anaknya. Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Lanjut lagi. Mazmur 62 ayat 2 dan 8. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku. Tempat perlindungan ialah Allah. Seharusnya Bapa dalam melindungi anak-anaknya. Dalam segala situasi, keadaan apapun yang mereka hadapi dalam sekeliling kehidupan mereka. Bapak memberikan ketenangan. Bapak melindungi. Bukan cuma sekedar fisik sebetulnya. Fungsi Bapak. Anak ini diserang dengan berbagai macam ajaran-ajaran dan nilai-nilai dunia. Kalau Bapak nggak berfungsi, siapa yang akan melindungi mereka dari ajaran-ajaran seperti itu? Yang menarik mereka jauh dari Tuhan. Bapak itu sebagai pelindung, salah satunya yang melindungi. Dia menjalankan nilai, dia memberikan contoh, itu melindungi anak-anak. Anak-anak nggak bingung. Orang boleh bilang kayak begini, Pak,
Tapi papa bilang begini, dan papa lakukan itu, dia gak akan bingung. Itu melindungi. Cepet ya, yang ketiga, Bapa memelihara, mencukupi, dan menyediakan. Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Filipi 4, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dia akan menyukupi roh, jiwa, tubuh kita, termasuk kita sebagai Bapa. Pasti kita akan berusaha bagaimana untuk bisa mencukupi kebutuhan setiap anak-anak kita. Makanya Bapak harus bekerja. Bapak mencukupi. Bapak memelihara. Dalam setiap keterbatasan, tapi dia akan terus. Bagaimana dia bisa memelihara, mencukupi setiap kebutuhan. Seperti Bapak kita yang mencukupi. Itulah kepemimpinan Bapak. Yang keempat, saya ada isinya 5. Yang keempat, berarti 2 lagi. Bapak memimpin, mengajar, mendidik, dan menjadi teladan. Amsal 3 ayat 11-12. Hai anak-anak, hai anakku, jangan engkau menolak didikan Tuhan. Dan jangan engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihnya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Lanjut, ke Amsal 4 ayat 11-13. Aku mengajarkan jalan hikmat. Kepadamu aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Pelihara dia, karena dialah hidupmu. Seorang Bapak itu memimpin. Dia memimpin di jalan yang lurus. Dia memberi contoh, dia memberikan teladan. Sehingga waktu anak-anaknya itu akan berlari di ayat ke-12. Engkau akan berjalan langkahnya tidak akan terhambat. Bila engkau berlari engkau tidak akan tersandung. Anak-anak kita akan melesat tinggi. Ketika kita memimpin memimpin mereka di jalan yang lurus. Memberikan teladan, mengajarkan mereka. Saya catat, your action speak louder than your word. Tindakan kita bicara lebih keras dibanding cuman perkataan kita. Teladan kita bicara lebih keras. Meskipun perkataan dan tindakan itu sangat penting. Saya cerita sedikit aja. Masih ada waktu bisa? Saya? Pengalaman saya dengan papa mungkin ya. Supaya ada bicara. Beda angkatan mungkin beda ajaran, beda didikan. Saya tahu bahwa papa saya istilahnya mengasihi saya. Meskipun dalam keterbatasan. Mungkin juga dia nggak pernah diajarin seminar-seminar tentang parenting kali ya. Zaman dulu ya. Nggak pernah diajarin tentang parenting. Jadi istilahnya sedikit sekali sebuah verbal yang mengatakan aku sayang atau kamu tuh keren, kamu tuh bagus tuh jarang. Papa tuh boleh dibilang hampir sepertinya nggak ada kali ya. Tapi saya 2 bulan lalu tuh sengaja saya ngobrol sama mama nanya-nanya. Papa kalau pulang kerja biasanya gimana? Nanyain anak-anak nggak gitu. Karena kan orang tua dulu jam 4 dia bangun, berdoa segala macam, 4:30 udah berangkat tuh biasanya. Pulang lagi jam 8. Jam 9 pas dunia dalam berita harus sudah tidur. Biasanya kan gitu ya. Jadi ketemunya paling cuman Sabtu juga kerja zaman dulu. Ketemunya hari Minggu. Tapi bersyukurnya papa saya ajakin saya untuk ke gereja dan kenal Tuhan. Sehingga saya bisa merespon ketidaksempurnaan orang tua dengan firman Tuhan. Dan saya diajari gereja ini ada koko-koko yang menggantikan. Sepertinya ada penghargaan itu dapat. Dan saya bisa belajar firman Tuhan untuk bisa menghargai orang tua. Saya bilang, iya memang papa mungkin gak mengajarkan itu. Tapi saya lihat actionnya. Yang saya tahu, setiap pagi nama Daniel Nathanael itu selalu disebut dalam doanya. Itu pasti setiap pagi. Saya tanya sama mam, itu mah tiap pagi. Daniel, satu-satu ya, ada 4 anak disebutin namanya dengan namanya lengkap. Daniel, Nathanael, Stefanus, Immanuel, semua disebutin satu-satu dan dia doakan. Dan kalau kemana-mana, papa selalu ingat istri dan anaknya, bawa kue, bawa segala macam. Maksudnya gini, saya cuma bilang bahwa kita harus terus belajar bagaimana verbal kita juga harus bagus. Sekarang, action kita, keteladanan itu bicara lebih keras. Jadi saya mau bapak itu mengajar, memimpin, mendidik, dan menjadi teladan. Yang kelima, bapak itu mendisiplin dan mengkoreksi. Ini yang terakhir. Amsal 13 ayat 24. Siapa yang tidak menggunakan tongkat, benci kepada anaknya. Tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Kemudian Ibrani 12 ayat 6 sampai dan 11.
Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Memang tidak tiap ganjaran pada waktu dia diberikan tidak mendatangkan sukacita, enggak enak, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatihnya. Kepemimpinan Bapak, disiplin adalah salah satu bentuk kasih. Disiplin adalah salah satu bentuk kasih. Disiplin akan membentuk sebuah generasi yang kuat. Seorang bapak, kepemimpinan bapak dia akan mendisiplin dan mengkoreksi. Nggak enak memang pada awalnya bagi kehidupan. Tapi itu akan menghasilkan buah kebenaran. Saya akan tutup dengan sebuah firman Tuhan Yohanes 14 ayat 8. Ini pembicaraan Yesus dengan murid-muridnya tentang bicara tentang Bapa di sorga menyiapkan tempat dan segala macam. Akhirnya Filipus bilang gini, kata Filipus kepada Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Tunjukkanlah Bapa itu bagi kami. Itu sudah cukup bagi kami. Penting kepemimpinan Bapak. Tunjukkanlah Bapa itu. Itu sudah cukup buat kami. Punya pengaruh yang besar. Doa saya waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini. Yang pertama, agar Tuhan menyatakan dirinya sebagai Bapa bagi kita semua. Bapa yang sempurna. Jika ada yang tidak mendapatkan kasih Bapa dalam dunia mungkin. Kehilangan figur Bapa yang mempengaruhi kehidupan kita. Atau malah kecewa atau sakit hati dengan Bapa di dunia. Tuhan sanggup memulihkan. Dan dia bilang kepada kita semua. Di sini secara pribadi kepada semua yang di atas, di belakang bahwa aku ini adalah Bapamu. Aku ini adalah Papamu yang mengasihi engkau, yang melindungi engkau, yang memelihara engkau, yang mencukupi engkau, yang mendidik engkau, yang mengkoreksi engkau. Saya panggil mungkin tim. Dan yang kedua, saya berdoa biar kita akan belajar kepemimpinan Papa ini, kepemimpinan Bapak ini untuk lebih baik. Menjadi pemimpin yang punya hati Bapak. Suka ada nanya, gimana kalau udah terlambat? Anak-anak saya udah gede. Saya gak diajarin dan saya gak tahu. Gak ada kata terlambat. Tuhan sanggup memulihkan. Dia seringkali bukan mengubah keadaan memang, tapi mengubahkan hidup kita, itu yang terpenting. Bukankah Yoel bilang bahwa Allah akan memulihkan tahun-tahun yang sudah hilang dalam hidupmu? Tuhan akan memulihkan tembok-tembok yang hancur. Firman Tuhan yang akan menghidupkan kembali sesuatu yang mati. Jangan putus asa. Kalau kita bisa mengenal dia sebagai Bapa dan kita terus akan belajar untuk menjadi pemimpin Bapa. Mungkin keadaannya hadapin yang sama, tapi waktu ada perubahan dalam hidup kita, saya percaya Bapa itu yang akan menolong kita. Kita sedang menyiapkan satu generasi, satu umat yang layak di hadapan Tuhan. Dan kita menjadi umat yang layak karena kita juga mengenal kasih Bapa. Puji Tuhan. Singer akan nyanyikan lagu ini.